Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitriani dari kelas B Indralaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sel elektrolisis. Yuk ikutin videonya. Sel elektrolisis adalah suatu sistem yang menggunakan energi listrik untuk mendorong reaksi redoks, yaitu reaksi reduksi dan oksidasi yang tidak spontan. Nah, berbeda dengan sel volta yang menghasilkan listrik dari reaksi spontan, nah sel elektrolisis ini sendiri membutuhkan sumber listrik eksternal, misalnya baterai atau power supply untuk memaksa reaksi kimia terjadi. Secara sederhana, sel elektrolisis terdiri dari yang pertama dua elektroda. Nah, dua elektroda ini ada anoda yaitu kutub positif dan katoda kutub negatif yang biasanya terbuat dari logam inert seperti grafit atau platina atau logam yang terlibat dalam reaksi. Nah, yang kedua ada elektrolit. Nah, yaitu suatu larutan atau lelehan yang mengandung ion-ion yang dapat menghantarkan arus listrik. Ion-ion ini akan bermigrasi ke elektroda dan akan bereaksi. Nah, yang ketiga sumber tegangan eksternal, yaitu menyediakan energi listrik yang dibutuhkan untuk memaksa reaksi redoks non-spontan terjadi. Selanjutnya ada prinsip kerja dari sel elektrolisis. Prinsip utama sel elektrolisis adalah penggunaan energi listrik untuk memaksa reaksi redoks yang memiliki potensial sel negatif agar terjadi. Nah, reaksi ini tidak akan terjadi secara spontan karena membutuhkan energi dari luar. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, sumber tegangan eksternal dihubungkan ke elektroda. Anoda dihubungkan ke kutub positif sumber tegangan dan katoda dihubungkan ke kutub negatif. Yang kedua, arus listrik mengalir melalui elektrolit. Elektron mengalir dari kutub negatif sumber tegangan ke katoda, menyebabkan reduksi atau penambahan elektron pada ion-ion positif di sekitar katoda. Sementara itu, elektron mengalir dari anoda ke kutub positif sumber tegangan yang menyebabkan oksidasi atau pelepasan elektron pada ion-ion negatif atau atom netral di sekitar anoda. Nah, yang ketiga, reaksi redoks terjadi. Nah, pada katoda, ion-ion positif mendapatkan elektron dan tereduksi menjadi atom atau molekul netral. Pada anoda, ion-ion negatif melepaskan elektron dan teroksidasi menjadi atom atau molekul netral. Jenis reaksi yang terjadi bergantung pada potensial reduksi standar dari ion-ion yang ada dalam elektrolit dan potensial yang diberikan oleh sumber tegangan. Yang keempat, produk reaksi terkumpul. Produk reaksi dari oksidasi di anoda dan reduksi di katoda akan terkumpul di sekitar masing-masing elektroda. Dalam sel elektrolisis ini ada yang namanya potensial sel. Nah, potensial sel elektrolisis menunjukkan seberapa besar tegangan yang dibutuhkan untuk menjalankan reaksi non-spontan. Potensial sel dihitung dengan menggunakan potensial reduksi standar dari reaksi setengah sel di anoda dan katoda. Nah, rumusnya yaitu E sel sama dengan E derajat katoda dikurang E derajat. Oke, di sini ada contoh soal, yaitu reaksi elektrolisis berikut ini menghasilkan gas H2 di katoda dan O2 di anoda jika menggunakan elektroda C, kecuali A. Larutan NaNO3, B. Larutan K2SO4, C. Larutan MgSO4, D. Larutan CuNO3 dua kali, dan E. Larutan CaNO3 dua kali. Nah, untuk penyelesaiannya, kita ketahui dulu kation dengan anionnya. Nah, kation adalah partikel yang memiliki muatan positif dan anion adalah partikel yang memiliki muatan negatif. Nah, kationnya bisa kita lihat. Di situ ada Na, K, Mg, Cu, dan Ca. Nah, untuk anionnya yaitu NO3, SO4, SO4, NO3, dan NO3. Nah, reaksi di katode yang ini termasuk golongan 1 dan 2, yaitu 2H2O ditambahkan dengan 2 elektron menjadi 2OH- dan H2. Nah, sedangkan Cu yang tidak termasuk ke dalam golongan 1 dan 2A, reaksi di katodenya yaitu Cu2+, dan 2 elektron menjadi Cu. Nah, selanjutnya reaksi di anode, yaitu 2H2O menjadi 4H+,
ditambahkan dengan 4 elektron dan O2. Nah, maka semua larutan menghasilkan gas H2 di katode, kecuali larutan CuNO3 dua kali yang menghasilkan padatan Cu di katode. Nah, sedangkan pada anode, semua larutan menghasilkan O2 karena anion, semua larutan adalah sisa asam oksi. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari saya mengenai materi elektrolisis. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.